Coba Anda bayangkan sebentar ya, Anda mengumpulkan seluruh tabungan Anda, lalu membangun sebuah rumah impian, dan menyewa seorang asisten rumah tangga. Asisten yang sangat profesional pastinya. Iya, sangat profesional. Anda memberinya kunci dapur, lalu anggaran belanja bulanan, dan kebebasan penuh untuk mengatur jadwal bersih-bersih. Semuanya berjalan lancar, kan? Sampai suatu hari ada kejadian yang sangat aneh. Tepat. Setelah beberapa tahun bekerja, asisten ini tiba-tiba mengganti semua kunci rumah Anda. Dia mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya. Dan Anda? Anda sebagai pemilik sahnya. Betul. Anda sebagai pemilik sah malah diusir untuk tidur di halaman depan di tengah hujan deras. Kedengarannya memang kayak skenario film thriller yang gila sih. Absurd banget kan? Tapi menurut sumber materi yang akan kita bedah hari ini, skenario gila itulah yang sebenarnya sedang terjadi dengan negara kita saat ini. Itu adalah analogi pembuka yang sangat provokatif, namun secara mengejutkan sangat akurat menggambarkan realitas yang diabaikan oleh banyak orang. Maksud saya, kita semua tahu rasanya kan? Anda buka ponsel, melihat berita politik atau tata negara hari ini, dan yang terlihat ya cuma benang kusut yang susah dicari ujung pangkalnya. Manuver elit yang membingungkan. Iya, debat kusir di parlemen, kebijakan yang membingungkan, sangat melelahkan. Dan itulah mengapa dalam sesi penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya misi khusus untuk Anda. Sebuah jalan pintas. Tepat. Tujuan kita hari ini adalah memberi Anda semacam jalan pintas untuk memahami akar dari segala kekacauan tata negara ini. Kita akan membedah intisari dari sebuah buku yang sangat mencerahkan. Judulnya, Fikih Kenegaraan, Ilmu Negara Itu Wajib, Politik Itu Sunnah. Karya Prayogi R. Saputra dan Rinto Setiawan. Sudut pandang yang akan kita eksplorasi dari materi ini dijamin bakal merombak total cara Anda melihat berita selamanya. Alasan mengapa materi ini sangat krusial adalah karena penulisnya tidak mengajak kita berdebat soal, siapa politisi yang baik atau buruk. Mereka mengajak kita mundur lebih jauh ya. Betul. Mereka membongkar fondasi dari rumah yang sedang kita tinggali ini dan menata ulang secara radikal definisi kekuasaan itu sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita bisa masuk ke diskusi praktis seperti apa itu politik atau gimana demokrasi seharusnya berjalan, sumber kita bersikeras bahwa kita harus mengerti dulu siapa pemilik asli dari sebuah kekuasaan. Dan mereka memulainya dengan konsep yang sangat mendasar. Konsep tauhid kenegaraan. Jujur saja, saat membaca ini pertama kali, saya agak ragu. Ragu bagaimana maksudnya? Iya, tunggu. Memasukkan teologi ke tata negara, bukankah itu berbahaya? Maksud saya, kita kan punya trauma sejarah panjang soal negara yang dikendalikan dalil agama. Yang ujung-ujungnya bisa mengarah ke teokrasi ya? Iya, atau pemerintahan otoriter berkedok agama, itu kan mengerikan. Reaksi skeptis Anda itu sangat wajar kok. Banyak orang langsung menyalakan alarm tanda bahaya ketika mendengar kata tauhid disandingkan dengan kenegaraan. Sangat wajar kan? Tapi disinilah buku ini melakukan manuver filosofis yang brilian. Menggunakan referensi Al-Quran, spesifiknya surat Ali Imran ayat 26, dan An-Nisa ayat 58, penulis sama sekali tidak sedang mempromosikan berdirinya sebuah negara agama. Oke. Justru sebaliknya. Konsep tauhid kenegaraan ini digunakan untuk meruntuhkan segala bentuk otoritarianisme. Gimana mekanismenya? Karena kalau merujuk teksnya, ditekankan bahwa kekuasaan mutlak hanyalah milik Tuhan. Hakikat paling dasar dari kekuasaan itu bergeser total dengan premis tersebut. Jika kekuasaan mutlak secara eksklusif hanya milik Tuhan, maka kesimpulan logisnya adalah tidak ada manusia yang berhak mengklaimnya. tepat. Tidak ada satupun manusia yang berhak mengklaim kepemilikan atas kekuasaan. Manusia tidak pernah menjadi pemilik kekuasaan. Jadi kita semua ini posisinya apa? Dari rakyat biasa hingga presiden, paling tinggi status kita hanya sebagai pemegang amanah atau titipan. Titipan. Izinkan saya membuat analogi di sini. Silakan. Ini itu ibarat Anda meminjam atau menyewa mobil dari seorang teman. Ya kan? Oke, analogi mobil. Anda diberi kunci untuk mengemudikan mobil itu demi mencapai sebuah tujuan. Tapi kalau Anda tiba-tiba menjual pelek mobilnya atau mengklaim mobil itu adalah milik Anda 100%, Anda bukan lagi pengemudi. betul, Anda bukan pengemudi, Anda adalah pencuri. Yang paling menarik di sini adalah implikasi dari status pencuri itu. Implikasinya sangat berat kan? Sangat berat.
Kekuasaan itu bukan sebuah pencapaian, bukan hak alami, dan jelas bukan instrumen untuk memperkaya golongan. Jadi mengkhianati kekuasaan, kayak korupsi atau manipulasi gitu? Itu bukan sekedar pelanggaran hukum negara. Mengkhianati amanah itu adalah pelanggaran terhadap tauhid. Itu pelanggaran spiritual karena Anda mengkhianati sang pemilik mutlak. Ini adalah ujian moral. Wow, dan konsep ini mengantarkan kita pada gagasan tentang khalifah. Kalau kita dengar kata khalifah, bayangan yang muncul di kepala biasanya adalah sosok pemimpin tunggal. Raja Agung di masa lalu, gitu kan? Iya, presiden absolut atau semacamnya. Ya, Tapi sumber kita membongkar itu. pembongkaran yang sangat tajam. Buku ini menegaskan bahwa mandat sebagai khalifah, yaitu pengelola bumi, bukanlah sekedar gelar untuk satu orang pemimpin tertinggi. Melainkan apa? Ia adalah tanggung jawab kolektif seluruh peradaban, dan itu termasuk Anda para pendengar. Anda yang sedang mendengarkan ini juga memegang amanah itu. Betul, Anda adalah bagian dari struktur amanah tersebut. Kalau Anda diam saja saat ketidakadilan terjadi, Anda ikut mencederai amanah kolektif itu. Benar-benar menggeser beban tanggung jawabnya ke kita semua ya. Nggak ada lagi ruang buat bersikap apatis. Tapi ini memunculkan pertanyaan teknis nih. Bagaimana kita memvisualisasikannya? Ya, jika presiden atau pemerintah itu bukan pemilik kekuasaan, lalu gimana kita seharusnya memvisualisasikan struktur dari sebuah negara, apalagi kalau kita nggak punya latar belakang ilmu politik? Penulis buku ini sangat menyadari hal itu. Istilah akademis seperti eksekutif atau legislatif seringkali membuat rakyat merasa berjarak dari urusan negaranya sendiri. Terlalu kaku ya? Makanya, mereka menawarkan kerangka yang sangat membumi, yaitu memvisualisasikan negara sebagai sebuah keluarga atau rumah bersama. Disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita bongkar satu-satu peran di dalam analogi rumah tangga ini. Kalau negara ini adalah rumah bersama, siapa dong pemilik sahnya? Pasti bukan presiden, kan? Tentu saja bukan. Pemilik sah dan sumber legitimasi di rumah ini adalah rakyat. Posisi rakyat di sini sebagai apa? Sebagai istri atau ibu pertiwi. Sebagaimana seorang ibu yang melahirkan generasi dan menghidupkan napas di dalam sebuah rumah, rakyatlah yang memberi nyawa pada sebuah negara. Tanpa rakyat, rumah itu kosong ya? Betul, tidak ada nilainya sama sekali. Logis banget. Lalu gimana dengan lembaga tinggi semacam MPR atau perwakilan rakyat lainnya? Mereka itu diibaratkan sebagai suami atau kepala keluarga. Tugasnya apa tuh? Tugas utamanya bukan mengurus hal teknis harian, melainkan menentukan arah, nilai, dan prinsip rumah tangga. Merekalah penentu visi. Nah, kalau ibu pertiwi adalah pemilik dan suami penentu arah, di mana posisi presiden dan jajaran menterinya? Di dalam analogi ini, pemerintah atau presiden diposisikan secara jelas sebagai asisten rumah tangga atau ART. Tunggu dulu. Saya harus memberi dorongan kritis di sini ya. Silakan. Menyebut seorang presiden sebagai asisten rumah tangga itu mungkin terdengar agak merendahkan bagi sebagian orang. Bukankah itu malah kayak mendegradasi posisi kepala negara? Apakah emang itu maksud dari sumber ini? Itu reaksi yang sangat bisa dimaklumi. Banyak yang berpikir begitu. Tapi mari kita luruskan. Ini sama sekali bukan hinaan atau upaya merendahkan. Lalu kenapa menggunakan istilah ART? Istilah asisten rumah tangga ini dipilih untuk menegaskan tentang profesionalisme dan mandat. Bayangkan, Anda menyewa manajer rumah tangga profesional. Oke, seorang profesional yang digaji. Anda memberinya wewenang besar. Dia pegang kunci, ngatur menu harian, memastikan lantai bersih. Wewenangnya mutlak dalam urusan eksekusi harian. Tapi Dia tetaplah pelayan bagi rumah itu, bukan sang majikan. Dia adalah pelaksana teknis. saya melihat mekanismenya sekarang. Ini mengingatkan kita bahwa pemerintah adalah pelayan ya, bukan pemilik negara. Persis. Seringkali karena pemerintah punya kendali atas anggaran dan militer, rakyat terintimidasi dan berpikir, merekalah yang memiliki negara. Ilusi optik kekuasaan. Dan analogi ART ini menghancurkan ilusi tersebut. Luar biasa. Terus partai politik posisinya di mana? Partai politik itu adalah agen penyalur. Agen penyalur tenaga kerja. Betul. Mereka yang menyeleksi calon ART berdasarkan moral dan kompetensi, bukan mereka penguasa negaranya. Dan tugas ART ini tentu untuk kesejahteraan ya. Di buku disebut ada 5 elemen. Ya, 5 elemen yang diibaratkan sebagai 5 anak yang harus diurus.
Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Analogi yang sangat rapi. Tapi kalau struktur rumahnya sudah sejelas ini, apa sih tugas Anda sebagai penghuni rumah tersebut? Apakah Anda harus terjun ke dunia politik setiap hari? Ini membawa kita pada tesis utama buku ini, yaitu frasa ilmu negara itu wajib, politik itu sunnah. Wajib dan sunnah, fardu ain dan fardu kifayah. Gimana penjelasannya? Menuntut ilmu kenegaraan itu fardu ain, wajib bagi setiap individu peradaban. Mengapa? Karena setiap individu, termasuk Anda, terpengaruh oleh kebijakan publik. Harga pangan, akses pendidikan, semuanya ya? Betul. Sedangkan politik praktis, seperti menjadi anggota dewan, itu fardu kifayah atau sunnah, bersifat pilihan. Nggak semua orang harus jadi presiden. Jadi apa makna dari semua ini untuk Anda? Izinkan saya pakai analogi pemahaman lagi di sini. Boleh. Sama seperti tinggal di sebuah rumah, Anda nggak perlu berprofesi sebagai tukang pipa. Anda nggak perlu tiap hari memotong dan memasang pipa air, kan? Pekerjaan tukang pipa itu ibarat politik praktisnya ya. Betul, itu politik praktis, pekerjaan politisi. Tapi sebagai penghuni rumah, Anda wajib tahu di mana letak keran air utama rumah Anda. Ilmu negara adalah pengetahuan tentang keran air utama itu. Analogi yang sangat brilian. Saya sempurnakan sedikit ya. Silakan. Ketidaktahuan Anda terhadap letak keran air utama ini yang sering dieksploitasi oleh agen atau tukang pipa yang curang. Agar kita kebanjiran dan harus bayar lebih. Betul sekali, kalau pipa bocor dan Anda nggak tahu cara mematikan airnya, rumah Anda hancur. Pengetahuan kenegaraan adalah alat pertahanan diri Anda. Sangat masuk akal. Lalu apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Karena kita sering mengabaikan kewajiban memahami letak keran tadi. Kita terjebak dalam krisis konstitusional dan kebutaan kenegaraan. Dan krisis ini bermula dari satu kesalahan fatal. Kesalahan apa itu? Menyamakan negara dengan pemerintah. Menyamakan rumah dengan sang asisten rumah tangganya. Persis. Ketika pemerintah atau sang asisten ini mulai merasa dialah pemilik rumah, terjadilah penyimpangan sistemik. Inilah yang disebut dalam sumber kita sebagai kejahatan politik. Dan ini sering terlihat dari cara kita merespons kritik, kan? Sangat terlihat. Kritik terhadap pemerintah seringkali disalahartikan sebagai ancaman terhadap negara. Padahal loyalitas sejati justru mengharuskan kita mengkritik pemerintah yang kerjanya melenceng. Tepat. Negur asisten yang kerjanya berantakan bukan berarti kita benci rumah kita. Tapi karena buta kenegaraan, rakyat hanya menjadi objek eksploitasi. Demokrasi turun level. Turun level jadi sekedar pertarungan citra emosional, bukan gagasan ya? Sangat disayangkan. Tapi itu realitanya. Lalu, gimana kita mengubah pola pikir ini dalam keseharian? Apakah berarti kita selama ini tertipu oleh konsep loyalitas palsu? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, memisahkan secara mental antara negara dan pemerintah, itu adalah langkah mengembalikan kekuasaan ke tangan Anda. Ke tangan pendengar. Betul. Anda sebagai pemberi mandat, begitu Anda sadar bahwa pemerintah hanyalah pelaksana teknis, Anda tidak akan mudah tertipu oleh retorika manis atau ilusi loyalitas buta. Benar-benar sesi yang mencerahkan. Mari kita lakukan ringkasan cepat dari aha moments terbesar kita hari ini. Silakan. Bahwa kekuasaan dan negara adalah titipan suci atau amanah. Anda sebagai rakyat adalah pemilik sah dari rumah tangga kenegaraan ini. Dan pemerintah adalah murni pelaksana teknis. Sebuah mandat fungsional. Betul. Memahami ini bukan sekedar diskusi berat, tapi ini senjata Anda untuk tidak mudah dimanipulasi. Senjata agar Anda tahu di mana letak keran utama tadi. Tepat sekali. Dan sebelum kita berpisah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi kita membahas soal peran partai politik sebagai agen penyalur ART. Posisi yang sangat strategis. Sangat strategis. Coba Anda renungkan hal ini. Jika partai politik hanyalah agen penyalur tenaga kerja, apa yang terjadi ketika agen-agen ini memonopoli seluruh proses perekrutan? Sebuah pertanyaan yang krusial. Bagaimana nasib Anda sebagai pemilik rumah jika sang agen hanya menyodorkan calon-calon asisten yang secara diam-diam berjanji hanya melayani kepentingan si agen dan bukan kepentingan rumah Anda? Asisten yang bekerja untuk agensi bukan untuk majikannya. Tepat. Sesuatu untuk Anda pikirkan sebelum kita bertemu lagi di penelusuran materi berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih yang hangat karena Anda sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Tetaplah kritis dan pegang erat kunci rumah Anda. Jangan biarkan asisten mengambil alih rumah Anda. Sampai jumpa.